Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentu salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan, saudara saya, Bapak Gubernur Lemhanas, Bapak Dr. Haji TB Aceh Hasan Sadzili. Mungkin acara ini merupakan acara yang relevan untuk Lemhanas karena ini sangat berkaitan dengan tusi yang dikerjakan atau dilaksanakan oleh Lemhanas, di mana sehari-hari Lemhanas harus memikirkan cara Indonesia bisa mencapai ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga yang terpenting ketahanan ekonomi melalui ketahanan industri. Terima kasih atas kehadirannya Pak Gubernur. Yang saya hormati juga, yang saya banggakan seluruh teman-teman sekantor saya. Di sini ada Pak Wamen, sahabat saya Pak Wamen, Pak Faisal, juga di sini ada Pak Sekjen, Pak Irjen, staf ahli menteri, staf khusus menteri, para dirjen, itu Pak Tata ya? Oh ya, para dirjen, dan wabil khusus tuan rumah acara kita, yaitu Pak Andi, Kepala BSKJI. Yang saya hormati juga, yang saya banggakan, anggota Komisi 7 DPR RI, mitra dari Kementerian Perindustrian, Bapak Ilham Permana. Yang saya hormati juga yang saya banggakan, sahabat saya Pak Saleh Husain. Saya selalu memanggil beliau sebagai Chief. Ya. Kemudian juga sahabat saya yang saya hormati, yang saya banggakan, Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah, terima kasih Bu, dan selamat atas penghargaan tertingginya. Kemudian juga hadir Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Pak Irwan Setiawan, Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pak Taj Yasin Maimun. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Peran Pemda ini sangat jelas Bu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur dalam kita mewujudkan circular economy, karena memang salah satu yang bisa menjadi kontribusi Pemda adalah bagaimana kita melakukan waste management ya, di daerah wilayah tugas masing-masing, termasuk yang terpenting adalah waste collection-nya. Itu Pemda mempunyai peranan yang sangat penting. Kemudian juga para pejabat eselon 1 dari Kementerian Lembaga, di sini ada Deputi 3 dari kantor PCO, Bapak Fritz Edward Segar. Ada Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan dari Kemenko Pangan, Ibu Nani Hendiarti. Ada Dirjen Ketenagalistrikan, terima kasih Pak Dirjen, Pak Jisman Hutajulu. Ada Deputi 2 Kepala Staf Presidenan, Bapak Edi Priyono. Dan juga ada Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola NEK, Bapak Ari Sudianto. Para duta besar negara tetangga dan sahabat yang saya hormati, perwakilan dari Bank Dunia, para mitra pembangunan, juga wabil khusus teman-teman pimpinan asosiasi, teman-teman pelaku industri, teman-teman kawasan industri, juga para sponsor yang memberikan sponsor, khusus saya yang sponsor premium atau sponsor platinum dari Toyota dan Chery. Yang juga saya hormati para narasumber, akademisi, pegiat ekonomi hijau, media, Bapak Ibu hadirin sekalian yang mohon maaf saya tidak bisa sapa satu persatu. Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan cerita tentang mimpi, cerita tentang mimpi yang akan kita
wujudkan secara bersama-sama. Mimpi kita mewarisi generasi penerus sebuah masa depan yang sehat, dimulai dari sehat lingkungan. Saya tentu mewakili pemerintah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan acara AGIS kedua tahun ini. Ini merupakan upaya perwujudan ekosistem industri hijau, dan kehadiran Bapak Ibu sekalian menunjukkan komitmen kita bersama untuk juga mewujudkan industri nasional yang memiliki daya saing, berkelanjutan, dan berkontribusi terhadap net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Saya ingin sedikit menggambarkan kinerja dari sektor manufaktur, di mana pada triwulan kedua tahun ini, tahun 2025, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB nasional mencapai 16,92%, dan ini naik dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu, 2024, yang mencatat 16,72%. Sementara sektor industri manufaktur juga tumbuh 5,60% year on year pada triwulan kedua tahun ini, dan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,12%. Sedangkan kalau kita bicara kinerja ekspor, nilai ekspor industri manufaktur pada semester pertama tahun 2025 tercatat pada angka 107,6 miliar dolar Amerika, atau setara 83% dari total ekspor nasional. Selain itu, pada periode yang sama, sektor industri pengolahan non-migas juga berperan sebagai penyerap tenaga kerja strategis dengan jumlah tenaga kerja tercatat lebih dari 19 juta orang. Namun, Bapak Ibu sekalian, dari berbagai capaian positif yang tadi saya sampaikan, kami di industri manufaktur tentu juga menghadapi challenge, tantangan yang cukup berat. Tantangan tersebut tentu banyak kaitannya dengan geopolitik, dengan geoekonomi. Salah satunya termasuk tuntutan global, tuntutan dari market untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, tuntutan transisi terhadap atau menuju energi bersih, juga tuntutan untuk menjaga daya saing produk industri di era ekonomi hijau. Kami di Kemenperin selalu berusaha untuk meyakinkan, berkampanye bahwa melakukan transformasi menuju industri hijau itu tidak boleh dianggap sebagai cost, tapi itu merupakan sebuah investasi. Tentu kami juga sadar lebih mudah untuk menyampaikannya, bukan cost tapi investasi. Oleh sebab itu kami, pemerintah, negara harus hadir. Negara wajib hadir untuk mewujudkan bahwa transforming kepada industri hijau bukanlah cost, tapi dia merupakan investasi. Juga apa yang kita lakukan hari ini, ya, melalui AGIS kedua, ini juga dalam rangka kita bersama-sama mensukseskan Astacita dari Bapak Presiden, dan ada beberapa contoh ya, yang berkaitan langsung dengan Astacita, yaitu yang pertama Astacita nomor 2, di mana kemandirian ekonomi hijau dan juga ekonomi biru. Ada juga Astacita ketiga atau Astacita nomor 3, di mana penciptaan lapangan kerja dan wirausaha
yang harus menuju kepada green jobs. Green jobs. Kemudian juga asta cita kelima, di mana dinyatakan industrialisasi yang bernilai tambah, dan juga yang tak kalah penting, asta cita nomor 8, harmoni lingkungan dan alam. Disinilah semakin relevannya apa yang kita sebut dengan circular economy, penurunan emisi, dan hal-hal yang akan kita lakukan dalam 3 hari ke depan. Bapak Ibu sekalian, transformasi menuju industri hijau dipengaruhi oleh 4 faktor utama. Yang pertama adalah tentu market driven, yaitu tuntutan dari global konsumen yang semakin selektif terhadap produk-produk ramah lingkungan dengan jejak karbon yang transparan dan juga nilai-nilai keberlanjutan yang jelas. Minggu lalu saya menerima pimpinan World Bank yang ada di Jakarta dan beliau menceritakan kepada kami bahwa dalam data yang ada di World Bank, market khususnya generasi Z atau generasi muda itu semakin peduli terhadap produk-produk hijau. Ketika mereka membutuhkan suatu produk, ketika mereka ingin membelanja atau membeli satu produk, pertama kali yang mereka cek adalah, yang mereka trace adalah apakah produk ini merupakan produk dari industri hijau. Kalau dianggap atau dinyatakan tidak atau belum, mereka tidak akan beli. Ya, mereka tidak akan beli. Dan ini adalah generasi-generasi yang kita hadapkan, yang akan kita hadapi sebagai market kita ke depan. Yang kedua, yaitu pembiayaan hijau, di mana lembaga keuangan nasional maupun lembaga keuangan internasional memprioritaskan proyek-proyek berlandaskan ESG, dan tentu ini membuka peluang kita semua untuk semakin inovasi atau inovatif. Dan yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan regulatory framework-nya, regulasinya, kebijakan pemerintah. Ini bisa kita mulai dan sudah kita mulai dengan mendesain peta jalan dekarbonisasi. Juga kita akan menyiapkan insentif fiskal, kemudahan investasi, dan juga regulasi efisiensi sumber daya yang memberi arah transformasi industri menuju praktik-praktik yang berkelanjutan. Yang keempat, mau tidak mau, kita bagian dari komunitas global, kita dihadapi terhadap mekanisme perdagangan global. Ya. Seperti, ini hanya salah satu contoh saja, regulasi yang dikeluarkan oleh EU yang disebut dengan CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. Ini merupakan regulasi yang memberikan tambahan biaya bagi produk-produk yang memiliki jejak karbon. Semakin tinggi jejak karbonnya, maka biayanya akan semakin tinggi dan sudah barang tentu membuat produk-produk tidak akan kompetitif ketika masuk ke pasar EU, dan pasar EU cukup besar. Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin melaporkan bahwa semenjak 3 tahun yang lalu, kalau tidak salah, 2 atau 3 tahun yang lalu, kami di Kemenprint sudah menetapkan net zero emission untuk sektor manufaktur. Kita majukan yang nasionalnya pada tahun 2060, kita majukan ke tahun 2050, jadi artinya 10 tahun lebih cepat. Kenapa ini perlu kita lakukan, Bapak Ibu sekalian? Karena yang tadi saya sampaikan, bahwa suka atau tidak suka, ini market driven. Ini adalah tuntutan dari market. Semakin ke sana, market akan semakin menuntut green products. Kemudian juga, ini dalam upaya kita bersama, pemerintah dengan pelaku industri, untuk meningkatkan
apa yang disebut dengan daya saing, dan juga meningkatkan nilai tambah. Kami ingin mempercepat agar supaya produk-produk hijau yang diproduksi di Indonesia akan lebih cepat available jika dibandingkan dengan negara-negara lain, negara-negara competitors. Oleh sebab itu kita harus lebih cepat, Dan tentu juga kenapa kami menganggap harus ada percepatan, ini juga data yang kami dapatkan dari World Bank, yaitu data gas rumah kaca di Indonesia, 33% datang dari sektor manufaktur, dan kalau kita bicara mengenai polusi udara, 40% merupakan kontribusi dari manufaktur. Jadi kita majukan ke 2050, itu juga bagian dari keterpanggilan kita untuk menciptakan lingkungan yang sehat untuk masa depan generasi penerus kita. Bapak Ibu sekalian, dalam upaya kita mencapai net zero emission 2050, langkah pertama yang menjadi prioritas adalah tentu melakukan pengurangan emisi melalui efisiensi energi, peralihan ke energi terbarukan, dan penerapan teknologi rendah karbon lainnya. Namun, untuk emisi yang sulit di breakdown, emisi yang sulit dihilangkan, at least sulit dihilangkan sepenuhnya, diperlukan solusi tambahan, diperlukan teknologi yang efektif. Salah satu contoh solusi tambahan atau teknologi yang efektif yaitu yang disebut dengan CCU atau Carbon Capture Utilization, yang mampu menangkap dan memanfaatkan karbon dari proses produksi. Tentu juga CCU yang kita butuhkan, ini ada kaitan dengan daya saing. CCU yang kita butuhkan adalah teknologi CCU yang relatively lebih murah. Dan oleh sebab itu, kami di Kemenperin sudah melakukan pilot project atau piloting CCU yang pengurangan emisinya berbasiskan hydrometallurgy, bekerjasama dengan PT Petrokimia Gresik. Terima kasih Pak Dirut ada di sini. Bapak Ibu sekalian, dari pilot project yang kami sudah lakukan, dan sekarang dalam fase testing, ini sudah membuktikan bahwa dengan teknologi CCU, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat itu teknologinya ditampilkan juga di dalam pameran ini, sebuah produk yang diproduksi oleh perusahaan dari Taiwan, Yuin. Ini sudah terbukti dalam 2 bulan, ini hampir 3 bulan kita melakukan tes, bisa mengurangi atau menangkap CO2 sebesar atau sebanyak 65%. 65%. Jadi teknologinya relatif murah, tapi juga bisa menangkap CO2 sebesar 65%. Dan yang lebih menariknya lagi, karena kita menggunakan pendekatan utilization, CCU, maka kita juga mendesain adanya nilai tambah seperti soda es, nilai tambah seperti caustic soda, yang secara komersial sangat menjanjikan. Karena apa? Karena soda es, caustic soda, Indonesia masih impor. Kami juga tentu tadi kami mengeksplorasi pengurangan emisi berbasis hydrometallurgy, tapi juga kami sekarang sedang dalam proses awal
ya, untuk menggunakan opsi teknologi lainnya, opsi teknologi ramah lingkungan lainnya, seperti pemanfaatan mikroalgae. Kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa sumber makanan utama, sumber nutrisi utama dari mikroalgae itu adalah CO2. Dan kita ketahui, kita pahami bahwa mikroalgae itu memiliki nilai tambah yang kita bisa push melalui hilirisasi, karena mikroalgae bisa membantu kita dalam mewujudkan atau memproduksi biomass, green hydrogen, bahan baku kosmetik, sampai apa yang kita sebut dengan SAF. SAF itu singkatan dari Sustainable Aviation Fuel. Nah, sini sudah dilakukan oleh Jepang, ya, di mana beberapa pesawat terbang mereka, bahkan saya diinform oleh penelitinya langsung bahwa pesawat yang digunakan oleh Perdana Menteri Jepang, ya, itu merupakan mix antara Aftur dan SAF. Jadi manfaat dari mikroalgae begitu besar untuk manusia, ya, begitu besar untuk manusia. Bapak Ibu sekalian, ini berkaitan dengan circular economy. Circular economy menjadi pilar yang sangat penting untuk transformasi industri. Sudah banyak perusahaan di Indonesia yang telah mempraktikkan model tersebut, seperti limbah plastik, ini diolah menjadi bahan baku kemasan baru, scrap metal dilebur menjadi baja berkualitas, limbah biomasa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif, dan dengan model ekonomi sirkular kita tidak hanya mengurangi emisi dan limbah, tapi juga kita menciptakan nilai tambah ekonomi dan juga mengurangi ketergantungan kita terhadap sumber daya impor, dan juga kita mampu menciptakan green jobs yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Bagaimana negara hadir? Tarik-menarik antara cost dan investasi. Kami di Kemenperin terus mencoba untuk mencari terobosan, berpikir, ya, bagaimana kita bisa menciptakan atau menemukan satu policy, ya, agar memang tidak lagi perusahaan-perusahaan yang ingin transformasi menganggap ini merupakan sebuah cost, tetapi ini merupakan investasi. Maka kami membentuk apa yang disebut dengan ekosistem industri hijau yang terintegrasi, dan game changernya ya, adalah kami mengembangkan konsep apa yang disebut dengan GISCO. GISCO itu adalah singkatan dari Green Industry Service atau Services Company. Ini yang dalam waktu dekat akan kami pre-launch, dan GISCO ini sebagai platform layanan terpadu untuk mempercepat adopsi praktik industri hijau di seluruh wilayah Indonesia. Ini terobosannya, game changernya. GISCO dirancang untuk memberikan pendampingan teknis, untuk melakukan assessment terhadap sumber daya, untuk melakukan perhitungan jejak emisi, penyusunan rencana transisi hijau, implementasi dari teknologi rendah karbon, hingga ini yang terpenting, fasilitasi pembiayaan hijau. Melalui GISCO, perusahaan-perusahaan baik skala besar, menengah maupun kecil,
dapat mengakses pengetahuan, teknologi, dan jejaring kemitraan yang sebelumnya sulit dilakukan. Intinya, GISCO adalah jembatan antara industri, finance, dan teknologi. Industri, finance, dan teknologi. Sehingga dengan demikian kami harapkan ketika nanti GISCO kita sudah launch, seluruh pelaku industri akan mempunyai narasi yang sama bahwa transformasi itu merupakan investasi, bukan merupakan cost. Saya perlu laporkan juga bahwa mengenai GISCO ini kami mendapatkan dukungan yang luar biasa besar dari Bank Dunia, dari World Bank. Bahkan World Bank menyiapkan 2 skema financing. Yang pertama ada blended finance, dan yang kedua menyiapkan grant untuk mempersiapkan fasilitas dari atau infrastruktur dari GISCO itu sendiri. Dan sayangnya tidak ada perwakilan dari Bappenas. Saya mendengar kabar ya bahwa Bappenas sudah setuju ya untuk memasukkan GISCO sebagai program yang ada di Blue Book sehingga bisa segera jalan. Bapak Ibu sekalian, kegiatan AEGIS tahun 2025 ini terselenggara berkat atau dari kolaborasi berbagai pihak, khususnya 4 mitra utama yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi Rizaldi, yaitu WRI atau World Resources Institute dan Institute for Essential Services Reform sebagai knowledge partner. Ada juga Global Multi Sarana sebagai event organizer. Dan yang unik pelaksanaan AEGIS yang ketiga ini menggunakan 3 prinsip zero, yaitu zero emission di tingkat carbon neutral ready event, kemudian juga prinsip zero waste, dan yang ketiga prinsip zero APBN. Jadi tidak 1 sen pun ini kegiatan AEGIS ini dibiayai oleh APBN. Oleh sebab itu tentu saya sekali lagi wajib untuk menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya AEGIS yang kedua ini. Secara khusus, sekali lagi saya sampaikan kepada Toyota dan Jayco sebagai sponsor utama, dan juga apresiasi kepada Carbon Ethics yang telah membantu perhitungan emisi karbon dari seluruh rangkaian kegiatan AEGIS. Kemudian juga apresiasi kepada IDX Carbon dan juga zona EBT yang telah menyediakan offset karbon melalui sertifikat penurunan emisi gas rumah kaca, sehingga prinsip zero emission dapat terwujud. Tentu tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada Waste Hub yang telah mendukung pelaksanaan AEGIS hingga mencapai konsep zero waste atau bebas sampah. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada media partner AEGIS, khususnya CNN. Terima kasih kepada CNN yang telah membantu menyebarluaskan berbagai informasi, berbagai upaya kita dalam mewujudkan industri hijau. Dan selamat kepada para penerima penghargaan untuk semua kategori. Tahun ini penghargaan industri hijau bukan hanya untuk pelaku industri, tapi juga kami berikan kepada lembaga sertifikasi industri hijau dan juga para auditor industri terbaik. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu hal, Bapak Ibu sekalian. Marilah kita sama-sama tinggalkan pikiran kuno yang ada di otak kita, yang ada di dalam pandangan kita, yang selalu membentur-benturkan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi dan
dan kepentingan menjaga lingkungan hidup yang sehat. Kita tidak boleh membentur-benturkan itu. Ya. Aegis dan di dalamnya GISCO ini merupakan sebuah jawaban, merupakan sebuah solusi di mana industri hijau bisa memberikan nilai tambah, bisa menciptakan daya saing yang pada akhirnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Transformasi menuju industri hijau adalah perjalanan panjang yang membutuhkan visi, inovasi, dan kolaborasi. Saya mengajak seluruh pelaku industri untuk melihat agenda dekarbonisasi, mulai dari efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, hingga inovasi teknologi seperti yang tadi saya sampaikan, CCU, serta penerapan prinsip ekonomi sirkular. Ini bukan hanya sebagai beban, tapi kita harus lihat sebagai peluang emas untuk meningkatkan daya saing di pasar global, mendukung pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan yang merupakan tanggung jawab kita. Terima kasih atas perhatiannya, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka secara resmi Annual Indonesia Green Industry Summit atau AIGIS ke-2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon tetap berada di atas panggung untuk Bapak Menteri. Terima kasih banyak untuk sambutannya Bapak dan kami undang untuk mendampingi. Yang pertama adalah Gubernur Lemhanas. Dan selanjutnya Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Anggota Komisi 7 DPR Republik Indonesia. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian. Serta Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Untuk bersama-sama naik ke atas panggung dan melakukan prosesi simbolis penekanan tombol sebagai tanda resmi dibukanya The Second AIGIS 2020. Kami undang Kepala Daerah untuk berkenan bergabung ke atas panggung. Untuk Bapak Gubernur, Wakil Gubernur. Kami persilahkan. Sesaat lagi kita akan menyaksikan prosesi simbolis penekanan tombol sebagai tanda resmi dibukanya The Second AIGIS 2025. Izin Bapak bersiap untuk menekan tombol bersama-sama, kami bantu untuk hitung. Hadirin sekalian kita hitung bersama-sama ya. Siap Bapak Ibu? Oke, hitungan 3, 2, 1. Hadirin sekalian, dengan prosesi ini, The Second Annual Indonesian Green Industry Summit 2025 resmi dibuka. Kita melakukan sesi foto bersama sesaat lagi. Kami mohon Bapak Ibu tetap berada di panggung. Baik, izin kami arahkan Bapak Menteri dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali hadirin sekalian. Kami persilakan untuk kembali ke tempat Bapak Ibu, terima kasih. Dan inilah dia telah resmi dibuka rangkaian kegiatan AIGIS 2025. Luar biasa. Annual Indonesia Green Industry Summit 2025.